Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Salim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Kawan-kawan sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menyimak presentasi yang akan saya bawakan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu fungsi media pembelajaran. Pada bagian ini saya mengambil beberapa fungsi yang dituturkan oleh beberapa ahli, yaitu dari Levy dan Lenz. Adapun beberapa pendapat mereka ialah fungsi media pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Yang kedua, terdapat fungsi afektif, yaitu kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya pada saat membaca teks bergambar. Selanjutnya yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu gunanya untuk mempermudah memahami dan mengingat informasi. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris, mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pembelajaran yang disajikan secara verbal ataupun teks. Selanjutnya kita akan berada pada tujuan media pembelajaran secara umum. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Maksudnya di sini ialah karena terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pembelajaran dikarenakan materi pembelajaran yang sulit dan susah dicerna. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Di sini maksudnya ialah dalam pembelajaran terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Di sini, ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin seorang guru rasanya untuk membawa harimau ataupun singa dan buaya ke dalam kelas, sehingga dengan adanya media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Selanjutnya tujuan keempat ialah ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman murid. Dan di sini dengan adanya media pembelajaran dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Di sini manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Sebuah teori setidaknya ada tipe gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Di sini maksudnya guna media pembelajaran dalam hal ini ialah dengan mempermadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, ataupun tulisan. Siswa yang lemah dalam menangkap pembelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Dan yang terakhir ialah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selanjutnya kita akan mendengarkan manfaat media pembelajaran. Yang pertama kita dengarkan pendapat dari ahli, yaitu dari Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif.
Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif para siswa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan manfaat media pembelajaran untuk guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Selanjutnya, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Yang ketujuh atau yang terakhir, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dan yang terakhir, kita berada pada manfaat media pembelajaran bagi siswa, yaitu yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa akan meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam atau yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan terakhir, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.